kapal induk itu adalah staging platform yang baik untuk operasi lintas batas, baik operasi perang maupun operasi militer selain perang, seperti surveillance, mobilisasi, transportasi atau evakuasi, kemudian penindakan atau penyerangan gitu. SAR, evakuasi medis, rumah sakit terapung, jembatan udara. Ini fakta yang sangat menarik, bahwa hampir semua negara yang mengoperasikan kapal induknya dibuat di dalam negeri. Jadi partisipasi lokal industrinya sangat besar. Kita memang baru belajar, makanya saya bilang kita ketinggalan, tapi ya tidak terlambat. Kita harus belajar bagaimana negara yang sudah memiliki kapal induk tadinya beli, kemudian kedepannya mereka bisa bikin sendiri. Cina dan India. Ya Indonesia wajar-wajarnya kita setara dong sama India dan Cina. Jagoannya gajahnya Asia itu Cina, India, dan Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Talks. Nah, seperti biasa dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk membahas seputar isu-isu geopolitik dunia maupun alutsista yang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami mengajak Anda untuk membahas terkait akuisisi dan modernisasi eks kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi untuk TNI Angkatan Laut. Nah, seperti kita ketahui bersama, Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim sekaligus kebutuhan besar untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Ada wacana untuk mengakuisisi eks kapal induk ringan Italia Giuseppe Garibaldi C551 yang resmi dipensiunkan Oktober 2024 lalu. Tetapi wacana ini menimbulkan pro dan kontra. Kritik utama menyoroti usia kapal, biaya, infrastruktur, serta relevansinya bagi TNI Angkatan Laut. Untuk itu, Armory mencoba mewawancarai pakar tentang kelayakan akuisisi kapal induk ringan eks Angkatan Laut Italia tersebut, serta argumen untuk mendukungnya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir, beliau adalah Bapak Andreansyah Saleh yang merupakan ahli senjata. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya panggil Mas saja ya, izin Mas Andre. Siap. Mas Andre ini. Welcome, gimana Andre. lagi sibuk apa nih Mas Andre? Lagi sibuk mempersiapkan program-program TOT alutsista Indonesia dengan dari pabrikan-pabrikan luar negeri. Oh, mantap. Terima kasih banyak udah mau menyempatkan hadir Mas Andre di tengah-tengah kita di program Armory Talks. Tentu saja ini sebuah kehormatan buat kami karena di tengah kesibukan Mas Andre sebagai ahli senjata ini mau meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kami ya. Mas Andre, kita ngobrol soal ini nih Mas Andre, kapal induk ringan Garibaldi ya. Iya. Itu isu yang sangat menarik yang sekarang sedang sangat dibicarakan di berbagai forum-forum militer, bahwa rencana Indonesia untuk mengakuisisi kapal induk. Betul. Apakah Indonesia siap untuk menjadi negara yang memiliki kapal induk? Nah, itu dia. Sedikit negara yang mampu memiliki kapal induk. Nah, Mas Andre gini, membeli eks kapal induk ringan Garibaldi itu tidak beresiko karena dianggap lebih lambat dan lebih rumit daripada membangun kapal baru. Itu gimana menurut Mas Andre? Lebih lambat, lambatnya dari segi lambat kita memiliki kapal induk atau pengadaannya yang lambat? Yang dianggap lambat apanya? Ini kan kapal induk ringan Garibaldinya ini dianggap tidak beresiko karena dianggap lebih lambat gitu ya. Jadi saya ceritakan begini. Silakan Mas. Kalau kita memiliki kapal induk, itu dianggap apa kita terlambat memiliki kapal induk sekarang? Saya bilang jelas terlambat. Karena seharusnya dengan negara kepulauan dengan ribuan pulau seperti Indonesia, dengan posisi choke point yang
sangat berpengaruh dalam geopolitik internasional, sudah sewajarnya Angkatan Laut Indonesia sama seperti Angkatan Laut Asia pada negara-negara besar Asia yang lain sudah seharusnya memiliki teknologi kapal induk, familiar dengan teknologi kapal induk. Di mana kapal induk dunia itu perputaran paling utamanya adalah di Pasifik. Tapi kita sebagai negara yang terletak di Pasifik, kita sangat ketinggalan dalam teknologi naval aviation, aviasi angkatan laut, karena kita tidak memiliki kapal induk. Jadi kita dianggap ya baru sekarang mau memiliki kapal induk itu ya lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Ya, kalau yang tentang akuisisi memang membeli daripada membuat itu waktu yang diperlukan untuk pembuatan itu selalu cukup lama. Contohnya Italia waktu itu dari mereka ingin membuat kapal induk baru mereka dari tahun 2015 baru selesai Desember 2024. Jadi cukup lama sekali. Kemudian juga Australia gitu itu juga merencanakan dari tahun dari saat ini mereka merencanakan baru kemungkinan di tahun 2033 sampai 2034 mereka akan memilikinya. Jadi prosesnya mendekati 10 tahun gitu ya. Sedangkan kalau 7 sampai 10 tahun lah rata-rata 9 tahun. Sedangkan kalau kita membeli yang sudah ada, apalagi kita pengguna pertama, itu memang lebih baik membeli yang ready stock, yang sudah ada, sudah proven, jadi kita bisa langsung menggunakannya dan mengoperasikannya. Gitu. Oke, nah ada yang menyebutkan Garibaldi ini sudah tua dan tidak relevan lagi performanya. Gimana menurut Mas Andri? Kalau masalah tua, memang kita akui Garibaldi adalah salah satu kapal induk tertua yang ada di dunia yang masih beroperasional. Walaupun baru tahun kemarin Angkatan Laut Italia mempensiunkannya. Jadi beroperasi dari tahun 1984 dan dipensiunkan di tahun 2024. Berarti jumlahnya adalah 40 tahun. 40 tahun umurnya 40 tahun. Sedangkan negara tetangga kita menggunakan kapal induk yang dibeli dari Spanyol itu ininya 30 tahun. Waktu umurnya sudah 30 tahun. Kemudian contohnya negara lain, India itu menggunakan kapal induk. Tadinya mereka beli dari Inggris, umurnya 26 tahun sampai 30 tahun mereka pensiunkan gitu. Jadi untuk kita membeli di usia 40 tahun bisa dibilang cukup tua kapalnya. Walaupun kita tahu negara NATO itu perawatannya bagus. Setahu saya Garibaldi sudah pernah 2 kali melakukan refurbishment total tahun 2003 dan 2013. Jadi 10 tahun lalu dan 20 tahun lalu sebelum dipensiunkannya. Itu sudah direfurbish. Tapi umurnya cukup tua. Tapi apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain negara yang melepas kapal induknya. Gitu. Kondisinya adalah kapal induk itu sangat disayang-sayang oleh negara yang memiliki, jadi mereka kebanyakan tidak ada yang mau melepasnya. Jadi kita mencari kapal induk yang ready to sell, ready to buy itu sangat sulit. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur pendukungnya, Mas Andre. Apakah Indonesia punya pelabuhan dan fasilitas docking untuk kapal sebesar itu? Katakan kapal sebesar Garibaldi. Oh, kalau fasilitas pendukung memang Indonesia tidak masalah ya. Apalagi Garibaldi itu bukan termasuk kapal induk yang ukurannya besar. Dia hanya kapal induk ringan yang ukurannya bisa dibilang tidak terlalu besar. Beratnya pun aja displacement-nya kurang dari 20 ton. Jadi bisa dibilang kapal induk sangat ringan. Sedangkan jadi dia punya draft kedalaman
kedalaman lunas yang ukurannya sekitar 8 meter di bawah air, sedangkan pelabuhan kita Tanjung Perak itu 12-13 meter di bawah air, jadi masih cukup jauh. Kemudian Tanjung Priok itu 16 meter kedalamannya, jadi tidak masalah untuk Garibaldi yang draftnya 8,2 meter. Kemudian dari lebarnya juga, lebarnya sekitar 33 meter, itu tidak masalah. Jadi PT PAL contohnya memiliki graving dock yang lebarnya sampai 60 meter, jadi nggak masalah. Kemudian juga di Batam ada ASL Marine yang memiliki graving dock panjangnya 340, lebarnya 60. Sedangkan Garibaldi panjangnya hanya 180 dan lebarnya 33. Jadi fasilitas yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar, masih mendukung lah ya. Nah, oke. Mas Andre, ini kalau bicara soal ini ya, perang dan bencana gitu ya, bukankah kapal induk lebih cocok untuk perang daripada untuk kebutuhan sipil seperti bencana? Gimana, Mas Andre? Bencana, kalau kita melihat bencana, Indonesia itu salah satu negara yang potensi bencananya besar. Gempa, tsunami, banjir. Per tahun itu rata-rata bisa 3.000 bencana yang ada di Indonesia. Dan Indonesia terdiri dari wilayah-wilayah kepulauan yang antar satu pulau besarnya ke pulau besar yang lain itu lokasinya jauh. Jadi kita memerlukan adanya staging base untuk keperluan-keperluan mendekati daerah-daerah di mana bencana terjadi. Jika bencananya pada pulau-pulau terluar terutama. Jadi kapal induk itu adalah platform, bisa menjadi staging platform yang baik untuk power projection operation, operasi lintas batas jauh, baik operasi perang maupun operasi militer selain perang, di mana operasi sekarang memerlukan keterlibatan aset udara untuk fungsi-fungsi berbagai fungsi-fungsi angkatan perang seperti surveillance, kemudian mobilisasi, transportasi atau evakuasi, kemudian penindakan atau penyerangan gitu. Kemudian untuk di operasi disaster relief, humanitarian assistance dan disaster relief, kapal tersebut bagus ideal untuk unggul dan ideal untuk operasi-operasi seperti SAR, evakuasi medis, rumah sakit terapung, jembatan udara, dan lainnya. Dan ukuran kapal induk yang cukup besar itu bisa difungsikan sebagai rumah sakit terapung dengan jumlah pasien yang sangat besar bisa ditampung di sana, sehingga dengan memiliki kapal induk, kemampuan Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut dalam humanitarian assistance dan disaster relief itu akan sangat meningkat signifikan. Oke, Mas Andre, ini kaitannya dengan pesawat tempur. Kira-kira apa gunanya kapal induk jika Indonesia nggak punya jet tempur, misalnya seperti Harrier atau F-35B? Ya, jadi memang hanya sedikit Angkatan Laut yang memiliki kemampuan, kapal induknya memiliki kemampuan untuk pesawat konvensional yang bisa terbang landas dan mendarat secara konvensional. Kelebihan pesawat konvensional adalah payloadnya yang besar, sehingga pesawatnya bisa punya jangkauan yang tinggi, dengan persenjataan, membawa pesawat-pesawat dengan persenjataan yang besar. Jadi memang negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, dan India itu dan Prancis itu hanya 5 negara yang memiliki kapal induk fixed wing aircraft konvensional take off. Mereka memang superior sekali dalam air superiority, air and naval superiority di pertempuran.
Tapi banyak negara kecil, negara yang memiliki kapal induk dengan ukuran tidak terlalu besar. Mereka terbantu dengan kehadiran eh, pesawat yang bisa terbang landas seperti vertikal, short take off and vertical landing seperti Harrier dan eh, F-35 gitu untuk melakukan misi-misi tempur. Kalau rencananya kita belum ada rencana untuk memiliki pesawat sekelas F-35, sekelas generasi kelima yang dioperasikan dari kapal induk gitu. Tapi kapal induk tidak sebatas untuk tugas-tugas hanya tugas pertempuran udara. Banyak tugas bisa dilakukan dengan adanya kapal induk, di mana banyak juga kapal induk yang didedikasikan sebagai kapal induk helikopter. Jadi aset utamanya adalah helikopter. Kemudian dengan semakin pesatnya teknologi pesawat tanpa awak, sebentar lagi UAV berbasis naval yang punya kemampuan serang, punya kemampuan tempur itu bisa diangkut oleh kapal induk. Karena kita tahu UAV punya keistimewaan ukurannya yang ringan, simple, sehingga bisa diterbangkan dari landasan almost manapun. Memang saat ini Turki yang setelah membuat konsep, Turki dan Cina yang mengembangkan konsep kapal induk diisi oleh UAV naval, baik UAV surveillance maupun UAV serang, gitu. Dan saya pikir kapal induk Garibaldi itu lumayan cocok untuk dioperasikan baik helikopter maupun UAV, karena salah satu dari sedikit kapal induk ringan yang memiliki skyjump. Jadi dia memiliki ram untuk take off. Walau ram untuk take off-nya hanya 6,5 derajat, tapi sudah cukup untuk menerbangkan UAV. Jadi kalau dilihat dari ukuran sih cocok untuk baik helikopter maupun UAV gitu. Nah, ini menarik nih. Mas Andre tadi sempat singgung soal helikopter gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa benar TNI Angkatan Laut kita punya heli yang siap dioperasikan dari kapal sekelas Garibaldi? Kita punya, memang Angkatan Laut memiliki berbagai macam helikopter. Yang utama adalah helikopter Panther, Eurocopter Panther yang punya kemampuan anti-submarine warfare, dan helikopter Bell 412 yang punya kemampuan angkut pasukan. Dua-duanya dikatakan ukurannya pas untuk dioperasikan untuk di pesawat sekelas Garibaldi. Yang utama adalah heli Panther yang memang heli naval, heli yang kita beli dengan dedicated sebagai naval helikopter, itu punya kemampuan anti-submarine warfare, di mana TNI AL telah memiliki 11 unit helikopter tersebut. Memang konfigurasinya nggak semuanya full anti-submarine warfare, tapi bisa didedikasikan di situ. Dan saat ini heli-heli tersebut keliling mendukung operasi berbagai frigat yang ada. Kalau heli sekelas tersebut didedikasikan jumlahnya dengan jumlah yang signifikan di kapal induk sekelas Garibaldi, pasti sangat menarik sekali, sangat pas sekali fungsinya gitu. Dan itu heli yang telah dimiliki Angkatan Laut cukup lama, jadi Angkatan Laut sudah sangat familiar mengoperasikan heli tersebut untuk operasi-operasi laut gitu. Nah, ini terkait biaya nih Mas Andre. Apakah biaya kepemilikan kapal induk itu sangat mahal dan nantinya bisa membebani anggaran? Gimana, Mas? Nah, ini memang yang menjadi constraint yang paling utama, yang banyak pihak yang menyatakan keberatannya atau menyatakan keluhannya, menyatakan kritikannya jika Indonesia membeli kapal induk, terutama Giuseppe Garibaldi. Yang pertama, kapal induk tersebut, kalau kita membeli kapal induk baru, itu nilainya itu miliaran dolar.
bukan lagi jutaan, ratusan juta dolar, tapi miliaran dolar. Kapal induk sekelas kapal induk non pesawat tempur, sekelas kapal induk contohnya Canberra atau Juan Carlos class, itu kapal induk amfibi. Kemudian Trieste dari Italia itu nilainya sekitar 1,1 miliar euro, atau kayak kapal induk Canberra yang dibuat Australia itu nilainya hampir 1,9 miliar dolar Australia. Nilainya sangat tinggi sekali. Akuisisi dari, saya tidak tahu ya penawarannya dari Italia jual kapal induknya itu berapa harganya, penawaran mereka, proposal mereka. Tapi saya pikir pasti sangat harganya miring, karena kondisinya memang barang yang sudah dipensiunkan, dan kita punya kedekatan khusus dengan Italia, di mana kita baru membeli kapal PPA, kapal sekelas frigat dari Italia. Jadi hubungan kita dengan Italia dekat. Pasti Italia akan memberi penawaran yang sangat menarik kepada kita, kepada Indonesia. Memang di luar harga murah tersebut, kapal induk tersebut harus direfurbish. Akan ada biaya refurbishment yang mungkin 2 kali lipat. Jadi jumlahnya sama dengan harga pembeliannya, tapi tetap itu saya pikir tidak sampai 50% dari pembelian kapal induk baru. Memang namanya kapal induk second umurnya sudah terbatas, karena dia sudah 40 tahun, dimaksimalkan mungkin setelah refurbish sekitar 15-25 tahun lagi, sampai kita benar-benar bisa beli kapal induk yang dibeli dari baru gitu ya, yang dibuat sesuai kebutuhan kita. Itu dari biaya pembelian. Kemudian yang kedua dari biaya pengoperasian. Yang membuat kapal induk biaya pengoperasiannya tinggi. Yang pertama dari ukuran besar kapal induk dan jumlah pasukan yang dibawa. Itu logistiknya akan memerlukan dukungan logistik yang sangat besar, di mana kita tahu kapal induk Garibaldi krunya saja lebih dari 500 orang, sekitar 550 orang itu adalah ship krunya. Kita bayangkan dalam seminggu berlayar itu berapa jumlah logistik yang harus dipenuhi gitu, baik dari segi makanan, air bersih, maupun pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listriknya kan menggunakan diesel generator. Itu dari segi logistik. Kemudian dari segi operasi udara, memang salah satu kegiatan udara, operasi yang membutuhkan biaya sangat tinggi, di mana operasi dengan pesawat terbang itu biayanya sangat tinggi. Ini kapal ditambah pesawat terbang digabungkan, itu juga tinggi. Nah, yang terakhir dan paling krusial adalah mengenai operasional dari mesinnya Giuseppe Garibaldi sendiri. Mesin Giuseppe Garibaldi itu bisa dibilang mesin yang masih sangat up to date dengan teknologi yang ada sekarang. Giuseppe Garibaldi walaupun dibuat tahun 1984 itu menggunakan mesin gas turbin General Electric LM 2500 yang jumlahnya 4. Itu mesin yang sangat powerful. Sampai sekarang itu adalah mesin gas turbin. Jadi mesin gas turbin bisa dibilang sama dengan mesin jet. Itu masih sangat reliable dan digunakan untuk berbagai platform dunia dan berbagai kapal-kapal perang gitu. Itu mesin yang sangat powerful dan populasinya banyak, karena tuntutan NATO itu pesawat kapalnya harus bisa bergerak bersama dengan kapal-kapal perang gugus tugas NATO yang kecepatannya tinggi. Kita tahu gugus tugas NATO itu utamanya menggunakan kapal induk nuklir yang itu kecepatannya tinggi, kemudian didukung oleh kapal induk destroyer maupun frigat yang menggunakan gas turbin sekelas LM 2500, bisa 2 unit sampai dengan 4 unit. Nah, ini menggunakan gas turbin yang sama. Jadi, tapi mesin yang powerful tersebut, mesin yang bisa dibilang sangat modern tersebut,
itu punya kelemahan biaya operasional yang tinggi gitu. Jadi Ya. kita Angkatan Laut bukan pertama kali, sudah punya pengalaman lama menggunakan mesin gas turbin. Sudah ada sekitar 8 lebih kapal Angkatan Laut yang menggunakan mesin gas turbin, 8-10 kapal. Tapi kesulitannya adalah biaya operasional gas turbin yang sangat tinggi. Yang pertama, biaya bahan bakarnya. Mesin jet bahan bakarnya ya lumayan boros jika dibandingkan mesin diesel biasa. Yang kedua adalah biaya perawatannya. Perawatan mesin jet jauh lebih memerlukan ketelitian dan kebersihan yang lebih delicate daripada mesin-mesin diesel biasa. Kemudian ketiga adalah tingkat resiko yang sangat tinggi. Setahu saya dari pengalaman TNI AL mengoperasikan mesin gas turbin, mereka cukup khawatir untuk menggunakan mesin gas turbin lebih dari 8 jam sehari. Karena kalau sudah panas, kondisinya panas, itu ditakutkan overheat dan bisa terjadi kecelakaan. Jadi dalam pengalaman Angkatan Laut, pengoperasian sehari-harinya mungkin hanya 8-10 jam. Kemudian lainnya di-switch dengan mesin diesel. Jadi gas turbin benar-benar hanya untuk mesin ngebut, hanya untuk propulsi ngebut. Nah, masalahnya di Garibaldi itu mesinnya hanya gas turbin. Jadi menggunakan konfigurasi combination gas and gas. Jadi hanya menggunakan 4 mesin gas turbin yang dipakai bisa secara penuh atau saling bergantian. Jadi nggak ada pilihan lain, hanya gas turbin. Itu yang membuat kita sangat khawatir. Berarti 24 jam hanya bisa dioperasikan gas turbin gitu. Selain boros juga resikonya kita masih khawatir. Contohnya kapal sejenis yaitu negara tetangga kita, sesama negara ASEAN, Thailand, itu telah memiliki kapal induk ukurannya sama seperti Giuseppe Garibaldi. Mereka itu buatannya tapi buatan Spanyol. Saat itu Spanyol punya kapal yang bisa dibilang ukurannya sama dengan Garibaldi, tapi kapal induk Spanyolnya itu mesinnya setengahnya, jadi nggak sekencang Garibaldi. Nah, waktu dibeli Thailand itu menambahkan mesin diesel. Jadi untuk ngebut pakai mesin gas turbin dan untuk jelajah mereka menggunakan mesin diesel. Di mana mesin diesel dianggap lebih efisien, biayanya lebih cost efisien untuk negara-negara dunia ketiga gitu, mesin diesel. Thailand menambahkan dengan mesin diesel. Itu pun setelah hampir 30 tahun beroperasi di Thailand, kapal induk Chakri Nerubet yang dimiliki Angkatan Laut Kerajaan Thailand itu lebih banyak menjadi harbor queen, yaitu bersandar di pelabuhan dibanding operasinya. Jadi kita bisa bertanya kepada tetangga kita bagaimana mereka yang membeli kapal induk yang sudah disiapkan untuk negara Asia yang kita tidak terlalu kaya, untuk mereka pun saja ternyata setelah beli cukup kaget, biayanya tinggi sekali. Ya, jadi kita harus belajar. Kita selain kita tahu teknologinya, kita juga harus belajar pengalaman-pengalaman dari negara-negara tetangga yang sudah mengoperasikan kapal induk, negara-negara lain, bagaimana besarnya biaya yang mereka keluarkan untuk mengoperasikan kapal induk supaya kita tidak terkaget-kaget saat pembeliannya, saat memilikinya nanti, gitu. Nah, bicara nilai strategis nih, Mas Andre, kira-kira kapal induk Garibaldi ini punya nilai strategis apa nih buat Indonesia? Selain, ya itu tadi beberapa yang udah Mas Andre sampaikan, misalnya sebuah platform untuk heli atau UAV gitu ya. Kira-kira nilai strategis lainnya apa nih, Mas Andre? Wah, kalau nilai strategis itu ya sangat strategis ya. Di mana kita tahu negara-negara yang punya kapal induk itu hanya negara besar yang punya suara signifikan, punya bisa
negara besar yang memiliki peran signifikan maupun suara signifikan di percaturan internasional. Jadi kalau dari segi strategisnya bisa dibilang ya sangat strategis. Kapal induk itu selain yang tadi saya bilang menjadi staging point untuk power projection operation, kemudian bisa menjadi fungsi command post, seperti contohnya pesawat sebagai kapal komando untuk operasi naval di Indo-Pasifik, maupun misalnya contohnya kita operasi lautnya sudah tidak terbatas pada Indo-Pasifik, kita bisa kirim ke Samudra Hindia, bisa mensupport pasukan kita di Libanon, yang sekarang kita punya 2 frigat, 2 kapal yang ada di Laut Tengah atau Laut Merah gitu. Kapal induk ringan akan sangat efektif sebagai flagship untuk command and control, untuk gugus tugas angkatan laut, untuk pelatihan-latihan multinasional maupun operasi jarak jauh. Itu bisa dibilang sangat strategis gitu untuk blue water operation. Nah, ini kita kembali lagi soal konteks kapal tua tadi, Mas Andre. Bukannya malah jadi resiko kapal tua ini akan menjadi proyek dalam tanda kutip gajah putih. Iya, nah, Mas Andre. Ya, yang tadi saya bilang proyek gajah putih itu tergantung bagaimana kita menyiapkan, kita siap dalam menerima kapal induk tersebut. Yang pertama, kapal induk tersebut akan direfurbish. Kapal induk tua, refurbishnya harus benar, sehingga benar-benar usia pakainya diperpanjangnya bisa maksimal. Kalau kita refurbish hanya sekedarnya, itu yang ditakutkan. Dia hanya jadi barang yang cepat rusak. Tapi kalau kita refurbish dengan benar, dan kita tahu Italia memang memiliki galangan kapal dan angkatan laut yang cukup maju di NATO, jadi sebetulnya refurbish dari Italia sih tidak perlu kita khawatirkan gitu. Dan yang kedua, kalau kita melihat hanya dari segi cost, itu memang di balik cost-cost yang ada, banyak juga benefit yang kita dapat itu bukan dari hanya nilai benefit dibanding cost yang ada, yang seperti operational benefit, industrial benefit, maupun learning curve. Jadi bagaimana kita belajar dalam memiliki kapal induk ini gitu. Nilai belajarnya itu selain nilai operasional dan industrial, nilai belajarnya itu yang tidak bisa dihitung dengan sekedar matematis gitu, sekedar uang belaka. Contohnya kita tahu ya, hampir semua negara yang mengoperasikan kapal induk, ini fakta yang sangat menarik, bahwa hampir semua negara yang mengoperasikan kapal induknya dibuat di dalam negeri. Jadi partisipasi lokal industrinya sangat besar, gitu. Kita memang baru belajar, makanya saya bilang kita ketinggalan, tapi ya tidak terlambat. Kalau kita mau masuk kapal induk, kita beli jangan terus-terusan, tapi kita harus belajar. Someday kita menjadi negara yang mampu memiliki kapal induk sendiri yang dibuat dalam negeri sendiri, gitu. Jadi contohnya negara-negara besar yang mengoperasikan kapal induk, yaitu yang tadi sudah saya sebut, negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, dan ada Rusia. Itu mereka menggunakan kapal induk yang mereka bikin sendiri, karena mereka negara hebat ya, negara yang kemampuan industrinya sudah sangat kuat. Kemudian di Eropa ada negara-negara bukan negara adikuasa tapi sudah memiliki kemampuan membuat kapal induk, yaitu Italia dan Spanyol yang tadi saya sudah sebutkan. Italia dan Spanyol. Kemudian ada beberapa negara yang membeli kapal induk terutama amfibi secara lisensi dari negara-negara besar. Seperti sekarang ada Turki, mereka beli dari
mereka melisensi dari Spanyol. Lisensi dari Spanyol itu dimiliki selain Turki juga Australia. Itu mereka membuat dalam negeri dalam bentuk lisensi. Kemudian ada negara-negara Asia yang sekarang emerging, yang sekarang menggunakan kapal induk buatan dalam negeri mereka, yaitu yang pertama Cina, yang kedua India, kemudian disusul Jepang dan Korea. Itu mereka mulai menggunakan kapal induk yang kapal induk baik Cina dan India itu kapal induk pesawat tempur, sedangkan Korea dan Jepang itu kapal induk helikopter gitu. Tapi mereka buat sendiri. Nah, yang menarik adalah ada negara dunia ketiga yang menggunakan kapal induk tapi beli, yaitu yang pertama Brazil, yang kedua Thailand. Brazil beli dari Prancis, kemudian terakhir beli dari Inggris. Thailand yang tadi sudah diceritakan beli dari Spanyol. Nah, apakah Indonesia akan menjadi yang ketiga? Ya kita tidak tahu, kita lihat saja nanti. Gitu. Nah, tapi yang kita nanti harus lihat bagaimana negara yang sudah memiliki kapal induk dan tadinya beli, kemudian kedepannya mereka bisa bikin sendiri. Itu contohnya adalah Cina dan India. Itu adalah negara Asia besar yang sesama Asia kita, sesama pentolan Asia yang sudah punya kemampuan dari tadinya beli sekarang udah bikin sendiri. Ya Indonesia wajar-wajarnya kita setara dong sama India dan Cina. Kan dari segi luas wilayahnya juga kita nggak kalah dari mereka. Harusnya jagoannya gajahnya Asia itu Cina, India, dan Indonesia. Indonesia, ya. Oke, Mas Andre, ini pertanyaan terakhir. Nggak terasa kita ngobrol-ngobrol udah setengah jam ini. Mas Andre, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini udah di awal tadi. Ini hanya mengkonfirmasi sekali lagi. Jadi ukurannya tidak terlalu besar untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan ya, Mas Andre? Sangat tidak terlalu besar. Sangat tidak terlalu besar. Kapal induk Garibaldi secara ukuran sangat cocok untuk digunakan di selat-selat Alki, alur laut kepulauan Indonesia, dan juga pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi kalau dari segi ukuran sih sangat pas, gitu. Ya. Oke, Mas Andre, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing di program Armory Talks di channel YouTube Armory Reborn. Semoga Mas Andre dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan semua aktivitasnya, dan yang paling penting nggak kapok jadi narasumber Armory Talks. Gitu Mas Andre. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Andre. Sampai ketemu di lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Armory. Salam Armory. Oke, Sobat Armory, itu tadi bincang-bincang kami dengan ahli senjata Mas Andriansa Saleh terkait akuisisi dan modernisasi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi untuk TNI Angkatan Laut. Saksikan terus channel YouTube Armory Reborn tentunya dengan program-program menarik lainnya yang akan ngebahas seputar geopolitik dan alutsista terkini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.